Proses dokumennya simple banget. Saya bilang ke Karibia itu dokumen yang diminta simple, tapi prosesnya panjang. Ya, dokumen yang diminta itu cuman scan paspor, kemudian foto ukuran 2 inci kali 2 inci, lalu ijazah dan sertifikat semuanya. Yang sertifikatnya yang berhubungan dengan pekerjaan yang kamu lamar. Kemudian referensi letter atau surat pengalaman kerja dari tempat kerja kamu saat ini dan 2 tempat kerja. Hai, selamat pagi teman-teman semuanya. Senang sekali pagi hari ini aku bisa bikin video lagi setelah sekian lama. Kayaknya terakhir aku bikin video 2 minggu yang lalu yang tentang ke pantai lalu kita ngambil mangga itu ya. Nah, kali ini saya akan bahas tentang gimana cara cari kerja ke tempat kerja saya sekarang. Maksudnya bukan ke tempat kerja saya sekarang ya, tapi ke negara di sekitar atau negara di tempat saya tinggal sekarang. Nah, sekarang saya tinggal di Karibia. Saya jelasin dulu Karibia itu seperti apa. Oke? Karibia ini adalah satu wilayah yang terletak di Amerika bagian tengah, di mana ini bukan satu negara ya, tapi adalah satu kawasan ya, kawasan Karibia, Laut Karibia yang terdiri dari kurang lebih sekitar 20 negara. Salah satu negaranya adalah negara yang aku tinggal sekarang, yang namanya adalah British Virgin Island. Meskipun namanya British Virgin Island, tapi ini tuh tidak dekat dengan British atau tidak dekat dengan Inggris, tapi lebih dekat ke Amerika. Jadi ini wilayah, jadi Karibia itu adalah satu wilayah. Jadi ada banyak negara, ada kurang lebih 20 negara. Dan kalau misalnya kalian cari kerja di sini, ya cari kerjanya bukan cari kerja di Karibia, tapi cari kerja di nama negaranya. Kalian dapat kerja di negara ini, atau di negara ini, tapi kawasannya disebut dengan kawasan Karibia. Gitu ya. Jadi dulu awal saya dapat kerja di sini itu karena saya membuka website, namanya website Catrel Global. Nanti saya taruh di sini ya, nama websitenya. Saya pernah dijelaskan juga tentang Catrel Global itu di video saya sebelumnya, atau nanti saya taruh juga di description box ya tentang Catrel Global. Jadi Catrel Global ini adalah website tentang yang isinya adalah lowongan-lowongan pekerjaan. Dan pada saat itu kebetulan saya ngelihat ada lowongan di Karibia, yaitu negaranya British Virgin Island, tempat saya tinggal sekarang. Jadi saya apply lah pada saat itu. Ketika saya apply, saat itu adalah Desember tahun 2021. Nah, saya cuma mau jelaskan bahwa proses untuk dapat kerja di Karibia itu panjang. Dan itu bukan hanya berlaku untuk negara ini saja, tapi di negara-negara sekitar sini. Ya, prosesnya panjang. Karena saya ada beberapa teman juga yang kerja di Karibia, tapi bukan di negara tempat saya tinggal, tapi di negara lain. Karena di sini tuh ada kurang lebih 20 negara ya. Prosesnya panjang. Saya ingin ceritakan ini kepada kalian semua supaya kalian tahu prosesnya. Seandainya suatu ketika kalian dapat pekerjaan di sini, jadi kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Dan juga kalau kalian berencana ini melamar pekerjaan di sini, kalian juga at least kalian dapat gambarannya ya. Waktu itu saya ngelamar Desember tahun 2021, saya dibalas. Lamaran saya itu dibalas, sekitar Januari kita sudah email-emailan tentang menschedulekan atau menjadwalkan untuk interview. Jadi interview pertama saya itu di Februari tahun 2022. 1 bulan setengah setelah saya melamar. Februari 2022 itu saya interview pertama saya lakukan dengan rekrutmen manajernya. Interview pertama itu berisi tentang, ya mereka menjelaskan sedikit tentang perusahaannya, lokasi negaranya, apalagi saya datang dari wilayah yang amat sangat jauh ya. Mereka jelaskan situasi di sini seperti apa dan segala macam. Pada dasarnya ya semacam overview lah. Jadi belum ada kaitannya tentang pekerjaan sama sekali. Lalu saya dijadwalkan lagi untuk interview kedua bersama divisi manajer. Divisi manajer untuk departemen saya. Saya dijadwalkan, jadwal interview saya yang kedua itu di bulan itu juga, di bulan Februari juga, 1 minggu setelah itu. Saya interview sama kepala divisinya, divisi manajernya, dan pada saat interview itu, yang kita bahas adalah soal pekerjaan, ya.
karena saya akan di bawah dia, posisi saya itu persis akan ada di bawah dia. Jadi kita akan bekerja satu sama lain sebagai tim. Jadi yang kita bahas pada saat itu adalah seputar pekerjaan. Pada saat itu saya sudah tahu kalau saya diterima, karena dia sudah bilang bahwa saya akan diterima. Tapi saya harus melewati satu interview lagi bersama general manager, tapi ini semacam formalitas saja. Jadi kita sudah merencanakan untuk interview bersama general manager, tapi general manajernya pada saat itu sedang liburan, dan liburannya itu liburan panjang, dan dia tidak mau mengganggu general manajernya itu, dan at the same time juga dia juga tidak mau melangkahi general manajernya gitu ya. Akhirnya adalah keputusan dari mereka bahwa saya akan interview berupa mereka akan memberikan saya pertanyaan, katanya sih pertanyaan itu diberikan oleh si general manager itu. Saya diberi 5 pertanyaan di mana saya akan menjawabnya dengan berupa video seperti ini, seperti sekarang ini kan. Jadi saya menjawab di dalam video, dan video itu saya kirimkan ke bapak tersebut. Jadi saya kirimnya ke HRD-nya, HRD-nya akan forward ke general manager. Jadi general manajernya cuma nonton videonya. Jadi setelah video itu, 1 minggu kemudian, sekitar bulan Maret itu saya sudah dapat keputusan bahwa saya diterima. Saya resmi di-hire oleh mereka, dan saya dikirimlah kontrak dan offer letter, dan semua benefit yang saya dapatkan, perihal gaji, dan semua, ya kalian tahu lah kontrak dan segala macam itu ada kurang lebih 19 lembar yang harus saya baca, ketentuannya jadi amat sangat detail. Mereka bilang kalau kamu oke dengan gaji, benefit, dan yang lain-lain, kamu silahkan baca. Kalau kamu oke, kamu tanda tangan. Setelah itu kamu scan ulang, kirim ke kita, dan kalau kamu sudah tanda tangan, baru kita bisa memulai ke proses dokumen. Jadi pada saat itu aku sudah oke dengan semuanya, saya tanda tanganin, saya scan ulang, dan saya kirim ke mereka. Mulailah proses dokumen. Jadi itu Maret ya, Maret tahun 2022. Mulai ke proses dokumen, dokumennya simple banget. Saya bilang ke Karibia itu dokumen yang diminta simple, tapi prosesnya panjang. Ya, dokumen yang diminta itu cuman ini semua scanan ya, format PDF. Kecuali foto itu formatnya JPG. Jadi yang mereka minta itu cuman scan paspor, kemudian foto ukuran 2 inci kali 2 inci, lalu ijazah dan sertifikat semuanya. Yang sertifikatnya yang berhubungan dengan pekerjaan yang kamu lamar. Kemudian referensi letter atau surat pengalaman kerja dari tempat kerja kamu saat ini dan 2 tempat kerja yang kamu bekerja sebelumnya. Lalu SKCK. Jadi yang mereka minta cuma itu. Karena waktu itu saya tinggal di Maldives, mereka minta 2 SKCK, SKCK dari Kepolisian Maldives dan SKCK dari Kepolisian Indonesia. Dan itu saya mintanya gampang. Saya dapatnya gampang. Dari Maldives gampang banget dapatnya. Saya kirim itu semua ke mereka. Mereka udah mulai proses untuk paperwork ya, proses untuk dokumen. Mereka bilang sama saya ketika saya sudah kirim semua ke mereka, mereka bilang, jadi prosesnya akan seperti ini. Dia bilang, kita akan masukkan dokumen kamu ini ke Kementerian Tenaga Kerja. Kita akan apply untuk work permit. Ya, setelah di-approve, baru kita akan apply untuk work permit. Dia bilang itu akan dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Dan ini prosesnya akan memakan waktu antara 3 sampai dengan 4 minggu. Jadi 3 minggu sampai dengan 1 bulan untuk proses ini. Setelah kita dapat approval dari Kementerian Tenaga Kerja dan kita udah dapat work permitnya kamu, kita akan masukkan dokumen kamu ini ke imigrasi. Di imigrasi kita akan apply untuk visa kerja. Jadi ada dua dokumen yang diperlukan untuk bekerja di negara ini, di British Virgin Island. Yang pertama adalah work permit yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Yang kedua adalah visa kerja yang dikeluarkan oleh imigrasi. Dan visa kerja itu prosesnya antara 2 minggu sampai dengan 3 minggu. Dan itu belum termasuk hari libur, tidak terhitung hari libur. Jadi kalau terhitung hari libur, total semuanya itu bisa antara 2 bulan sampai dengan 3 bulan. Mereka bilang seperti itu. Setelah mereka bilang seperti itu, jadi kan saya tahu, karena pada saat itu saya masih bekerja di Maldives, saya belum resign di Maldives, karena saya tahu, ini prosesnya 3 bulan nih, ya kan? Jadi saya tidak resign dulu. Tapi sepanjang proses itu, mereka akan update kita terus. Oh, dokumen kamu udah masuk ke Kementerian Tenaga Kerja, dokumen kamu udah di-approve, dokumen kamu udah di ini, itu akan di-update terus sama mereka. Waktu itu mereka update
bahwa work permit saya udah jadi. Sekarang dokumen saya masuk ke imigrasi untuk pembuatan visa pekerja. Nah, pada saat itu saya mulai masukkan surat resign saya di Maldives. Setelah itu saya pulang ke Indonesia, saya santai-santai dulu di Bali. 3 minggu kemudian visa saya jadi. Yang dari imigrasi visa saya jadi, lalu mereka email dan kirim ke saya visa dan work permit itu, ya, dalam format PDF, dan saya print. Di Indonesia saya print. Mereka mulai tanya saya, kira-kira saya mau berangkat kapan, gitu kan. Saya bilang saya mau istirahat dulu deh 1 bulan lagi. Saya bilang begitu. Saya berangkatnya nanti bulan depan di bulan Juli. Saya bilang gitu. Saya mau berangkat nanti di bulan Juli. Karena waktu itu prosesnya Maret akhir itu saya udah submit dokumen. Anggaplah kita hitungnya April sama Mei, Juni itu udah jadi. Juni udah jadi, saya udah ditanya, saya mau extend deh 1 bulan istirahatnya, jadi saya mau berangkatnya di bulan Juli. Akhirnya saya bilang saya mau berangkat tanggal sekian, mereka carikan saya tiket di tanggal sekian. Waktu itu saya dapatnya tanggal 20 kalau nggak salah ya, tanggal 20 Juli 2022. Saya dibelikan tiket pesawat dari Bali. Mereka nanya, kamu mau terbang dari mana? Saya bilang saya mau terbang dari Bali, jadi saya dibelikan tiket pesawat dari Bali. Dan ya, itu. Jadi prosesnya itu, kalau dari segi dokumen, sangat simple. Yang mereka minta itu sangat simple, seperti yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Tapi proses keseluruhannya itu sangat panjang, memakan waktu 3 bulan. Jadi, saya membuat video ini sebagai gambaran untuk teman-teman semua apabila ingin bekerja ke sini. Jadi, kalian tahu kira-kira berapa lama prosesnya dan prosedurnya apa saja. Dokumen yang harus kalian perlukan itu apa aja, seperti yang sudah saya bilang tadi. Jadi kalian bisa dapat gambaran, atau mungkin kalian sudah dapat pekerjaan di sini, supaya kalian tidak buru-buru resign dari tempat kerja kalian sebelumnya, karena prosesnya yang panjang itu. Karena kasihan nanti kalau kalian menganggur di rumah, apalagi kalau yang punya tanggungan menganggur di rumah dalam waktu yang cukup panjang, kan kasihan ya. Seperti saya waktu itu kan, emang saya resignnya pas work permit saya udah jadi, 1 bulan sebelum saya berangkat saya baru resign waktu itu. Jadi, keseluruhan prosesnya seperti itu. Prosesnya memang panjang, tapi kita pada dasarnya cuma menunggu, karena dokumennya cuma segitu aja. Yang melakukan semuanya itu adalah pihak dari HRD perusahaan sini. Jadi kita tidak melakukan apa-apa, cuman memang proses tunggunya yang panjang. Dan yang ingin saya jelaskan juga kepada teman-teman, karena banyak teman-teman yang bermimpi ingin kerja di sini ya. Jadi untuk dapat ke Karibia itu tidak instan. Jadi kalau kalian lihat dari timeline-nya aku itu, mulai dari aku ngelamar di bulan Desember, kemudian aku interview di bulan Februari, aku submit dokumen di bulan Maret, aku baru berangkat itu di bulan Juli, itu prosesnya 7 bulan. Totalnya itu ada 7 bulan. Jadi sebagai gambaran untuk teman-teman, tapi harus kalian ingat, punya mimpi untuk bekerja di Karibia itu sesuatu yang worth it, karena gajinya besar, gede. Kalau di Maldives saya pernah jelaskan, untuk entry level itu gajinya $520. Kalau di sini untuk entry level di negara ini, British Virgin Island, itu gajinya 1.600. Ditambah dengan service charge dan lain-lain, itu kamu paling sedikit kamu bisa dapatnya 2.000. Jadi bisa 4 kali lipat daripada yang kamu dapat di Maldives. Kalau untuk ukuran basic ya, basic salary-nya itu bisa hampir 4 kali lipat dari yang kamu dapat di Maldives. Jadi ya itu tadi, untuk dapatkan sesuatu yang besar itu ada proses dan ada tahap-tahapannya, dan aku pengen ngejelasan ini tuh secara jelas dan clear supaya teman-teman bisa tahu, ya kan. Aku 1 bulan di sini, kalau rame itu aku bisa dapat sampai 100 juta. Kalau sepi, ya paling kecil aku dapat 50 juta, itu udah paling kecil sekali dapat 50 juta. Jadi worth it sekali buat teman-teman yang bermimpi ingin bekerja ke Karibia. Bukan hanya di negara tempat aku tinggal sekarang, tapi rata-rata di Karibia, di negara-negara lain di Karibia ini itu gajinya, standar gajinya kurang lebih sama. Ada yang lebih rendah sedikit, ada yang lebih tinggi sedikit, tapi hampir semua itu kurang lebih sama. Ya, semangat terus buat teman-teman. Aku akan bikin video lanjutannya tentang benefit dan yang lain-lain. Dan aku juga akan bikin tentang video perjalanan, itu juga menyenangkan untuk kalian ketahui. Nanti dokumen apa yang kalian perlukan untuk keberangkatan dan segala macam.
Nanti aku akan jelaskan di video berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Aku akan dengan senang hati menjawab pertanyaan kalian yang aku bisa jawab. Kalau yang aku belum bisa jawab, nanti mungkin kita cari atau aku tanya sama temanku yang lain. Ya, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Kalau kalian bercita-cita ke sini, silahkan kejar cita-cita kalian karena worth it sekali. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Selamat apa ya? Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.